Shalom God Lovers, mari dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus di pagi hari yang cerah ini. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Jalan kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Engkau yang layak dipuji Tuhan, Engkau yang layak disembah. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku puji Kau, Yesus Tuhan dan Raja. Haleluya, haleluya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus,
Shalom God's lovers sekalian, apa kabar? Jumpa lagi bersama dengan saya Randy Chandra Dinata di dalam program Words from Heaven. Pertemuan kali ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita bisa menang atas yang namanya luka hati. Bagaimana kita bisa sembuh dari yang namanya luka hati. Dan pada bagian yang ini kita belajar tentang pentingnya untuk menjadi jujur terhadap diri sendiri. Ya, jujur terhadap diri sendiri. Saudara, yang namanya luka hati itu ada untuk disadari dan diakui. Bukan untuk disangkali, saudara. Kalau bahasa zaman sekarangnya itu denial. Kita seringkali denial atau menyangkali keberadaan hati kita yang terluka. Padahal sejatinya langkah awal untuk kita mengalami sebuah pemulihan yang daripada Tuhan adalah dengan mengakui, dengan jujur berkata bahwa aku sedang tidak baik-baik saja. Ada istilah mengatakan it's okay to not be okay. Adalah suatu hal yang wajar kalau seseorang ada dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, saudara. Nah, masalahnya yang sering kali terjadi adalah orang itu cenderung untuk menampilkan sisi yang baik di dalam dirinya. Orang itu pengen kelihatannya selalu baik-baik saja, selalu sempurna. Menjadi pribadi yang tidak baik-baik saja, pribadi yang lemah, pribadi yang rapuh itu menjadi sesuatu yang tidak nyaman bagi kita. Terlebih lagi kalau kita mendasari hidup kita di atas kesombongan, keangkuhan, maka tentunya menjadi seorang yang lemah, yang rapuh, yang tidak baik-baik saja itu akan mengganggu kesombongan kita, saudara. Nah, maka dari itu kita perlu bersama-sama untuk mengakui bahwa memang keadaanku ini sedang tidak baik-baik saja. Nah, selain karena faktor gengsi atau kesombongan diri, seringkali yang terbangun di sekitar kita adalah sebuah budaya di mana orang itu harus terlihat kuat. Ya, misalkan ada orang yang berkata, anak laki-laki itu nggak boleh kelihatan sedih, bahkan menangis itu adalah suatu aib gitu ya. Nah, padahal kan bukan cuma perempuan yang boleh nangis, laki-laki pun punya perasaan. Dan kalau dia terluka, dia berhak untuk menangis. Belum lagi kalau di gereja juga budaya yang terbangun adalah bahwa orang yang datang itu harus dalam keadaan yang baik-baik saja. Misalkan pemimpin pujian bertanya kepada jemaat, apa kabar saudara? Wah, jawabnya itu udah harus template, saudara ya. Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes gitu ya. Jadi tidak memberi ruang kalau jemaat ada yang lagi lemah, ada yang lagi kurang baik, itu artinya mungkin imannya lagi nggak sempurna tuh. Dan akhirnya seakan-akan itu hal yang tabu, saudara. Hal yang aib untuk diakui, bahkan di-sharingkan kepada orang lain. Nah, ini yang perlu kita sadari bersama-sama bahwa Tuhan Yesus sendiri itu adalah pribadi yang tidak kaget. Pribadi yang tidak mengernyitkan dahinya ketika melihat ada anak Tuhan yang sedang tidak baik-baik saja. Tetapi justru sebaliknya, Tuhan kita adalah Tuhan yang rindu untuk kita itu mau jujur kepada Dia. Karena kan Dia adalah pribadi yang mengerti. Dia adalah pribadi yang mengenal kita. Dia yang tahu isi hati kita, saudara. Mungkin sesama kita bisa kaget. Pemimpin rohani kita, kakak mentor kita, pasangan kita bisa kaget ketika melihat keadaan kita yang sedang tidak baik-baik saja. Tapi Tuhan kita nggak kaget, saudara. Tapi justru Dia dengan penuh kasih mau menerima kita, mengasihi kita, merengkuh kita di dalam segala kelemahan kita. Nah, makanya di Mazmur pasalnya yang ke-34 ayat 19 dikatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Wow, bukankah ini sebuah kebenaran yang memerdekakan kita, saudara?
Sehingga kita tidak perlu pakai topeng, kita tidak perlu selalu pengen kelihatan sempurna, tapi justru Tuhan itu dikatakan dekat dengan orang yang patah hati, orang yang remuk jiwanya Tuhan selamatkan. So, datang sama Tuhan apa adanya, saudara. Jangan pakai topeng, jangan sok kuat. Akui di hadapan Tuhan. Maka ketika syarat utama yaitu terbuka dan mengaku di hadapan Tuhan sudah kita penuhi, tinggal tunggu waktunya Tuhan akan memulihkan dan menyempurnakan kehidupan kita, saudara. Pada intinya adalah maukah kita ya untuk belajar jujur di hadapan Tuhan? Izinkan Tuhan untuk mendekap kita, membalut luka-luka kita, dan pada akhirnya memulihkan keadaan kita. Yuk mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal dan sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Allah yang mau menerima, mengasihi, bahkan merangkul kami di dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau jadi pribadi yang jujur di hadapan Tuhan. Jujur terhadap diri sendiri. Jikalau hari-hari ini keadaan kami sedang tidak baik-baik saja, kami nggak mau menyangkal itu, kami nggak mau denial, tapi kami mau menyadari, mengakui, dan membawa diri kami seutuhnya di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang baik dan penuh kasih itu yang akan hadir di hidup kami, memeluk kami, mengasihi kami, bahkan membalut luka kami, memulihkan keadaan kami secara sempurna. Dan kami akan menerima itu dengan sukacita dan ucapan syukur karena kami percaya Yesus adalah pribadi yang sangat-sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima kebenaran pada kesempatan kali ini dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Amin. Saya percaya God's Lover semua dimanapun berada diberkati oleh Tuhan lewat renungan kali ini. Dan kami rindu God's Lovers boleh membagikan link YouTube yang ada ini kepada orang-orang di sekitar saudara, kepada kerabat, teman, sahabat, dan sebagainya. Sampai ketemu di Words from Heaven berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.